Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfa Soleha. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892250169. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku organisasi dalam logistik dan pengendalian logistik dengan mata kuliah yaitu manajemen logistik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wina Sarikusumaning Tias, SIP, SEMN. Mari kita mulai saja presentasinya. Yang pertama di sini ada pengantar perilaku organisasi dalam logistik. Perilaku organisasi dalam logistik memiliki peran penting dalam mencapai efisiensi dan keunggulan kompetitif. Memahami interaksi antara individu, kelompok, dan struktur organisasi dapat membantu perusahaan logistik mengelola sumber daya manusia dengan lebih efektif. Selanjutnya ada definisi dan ruang lingkup perilaku organisasi. Definisi perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dalam organisasi. Ruang lingkup mencakup topik seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik. Pentingnya perilaku organisasi dalam industri logistik. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Memahami motivasi dan kepuasan kerja karyawan dapat meningkatkan produktivitas operasi logistik. Yang kedua, mengelola perubahan. Perilaku organisasi membantu perusahaan logistik mengelola perubahan dan adaptasi yang cepat. Yang ketiga ada memperkuat tim. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antar divisi meningkatkan kerja tim dalam rantai pasokan. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama ada individu, karakter personal, kemampuan dan persepsi individu. Yang kedua ada kelompok, dinamika tim, kepemimpinan dan budaya organisasi. Dan yang terakhir ada organisasi, yaitu tentang struktur, kebijakan, dan sistem dalam perusahaan logistik. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam logistik. Yang pertama di sini ada visi. Pemimpin logistik yang efektif harus memiliki visi yang jelas untuk organisasi. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sangat kritikal dalam logistik. Yang ketiga ada pemberdayaan. Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dapat meningkatkan inisiatif karyawan. Komunikasi dan koordinasi antar divisi. Komunikasi efektif, pertukaran informasi yang lancar antar divisi penting untuk kelancaran operasi logistik. Koordinasi in department. Kolaborasi yang erat antara pemasaran, produksi, dan distribusi meningkatkan efisiensi. Teknologi informasi. Manfaatan teknologi dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada motivasi karyawan dalam lingkungan logistik. Yang pertama ada soal penghargaan. Memberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerja karyawan meningkatkan motivasi. Yang kedua ada otonomi. Memberikan karyawan otonomi dan fleksibilitas dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga ada peluang pengembangan, yaitu menyediakan pelatihan dan kesempatan karir yang jelas memotivasi karyawan. Yang terakhir ada budaya positif, atau menciptakan budaya kerja yang positif dan menyenangkan, mendorong motivasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen konflik dan resolusi. Yang pertama ada identifikasi. Mengidentifikasi sumber konflik dalam organisasi logistik. Yang kedua ada menganalisis.
yaitu menganalisis penyebab dan dampak konflik secara menyeluruh. Yang ketiga ada investasi, yaitu menerapkan strategi resolusi konflik yang tepat dan efektif. Yang terakhir ada evaluasi, yaitu mengevaluasi hasil penanganan konflik untuk perbaikan di masa depan. Selanjutnya ada budaya organisasi dan dampaknya pada logistik. Yang pertama ada kerjasama. Budaya mendukung kerjasama tim, meningkatkan koordinasi antar divisi. Yang kedua inovasi. Budaya yang mendorong kreativitas dan inovasi membantu logistik beradaptasi. Yang ketiga ada kepemimpinan. Budaya yang menekankan kepemimpinan yang kuat membangun visi yang jelas. Yang terakhir ada akuntabilitas. Kesimpulan dan rekomendasi. Perilaku organisasi memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing industri logistik. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perusahaan dapat mengoptimalkan kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan budaya organisasi untuk mencapai keunggulan operasional. Selanjutnya kita di sini akan membahas pengendalian logistik, kunci keberhasilan bisnis. Pengendalian logistik adalah kunci penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Dengan mengoptimalkan rantai pasok, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Definisi dan pentingnya pengendalian logistik. Pengendalian logistik adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan aliran barang, informasi, dan narasumber untuk memastikan kepuasan pelanggan dengan biaya yang efektif. Ini memainkan peran kunci dalam memaksimalkan profitabilitas dan daya saing perusahaan. Komponen utama pengendalian logistik. Di sini yang pertama ada manajemen persediaan, yaitu mengoptimalkan tingkat persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan biaya rendah. Yang kedua ada transportasi dan distribusi, yaitu memilih mode transportasi yang efisien dan rute distribusi yang optimal. Yang terakhir ada manajemen pergudangan, yaitu mengatur penyimpanan dan penanganan barang untuk meminimalkan biaya dan waktu. Selanjutnya di sini ada perencanaan dan pengendalian persediaan. Yang pertama ada forecasting, yaitu memprediksi permintaan pasar untuk menentukan tingkat persediaan yang optimal. Yang kedua ada pengadaan, yaitu memastikan ketersediaan bahan baku dan barang jadi sesuai jadwal produksi. Yang ketiga ada pemantauan, yaitu memonitor tingkat persediaan secara berkala untuk menghindari kekurangan atau kelebihan. Selanjutnya di sini ada manajemen transportasi dan distribusi. Yang pertama ada pemilihan moda, memilih kombinasi moda transportasi yang paling efisien dan ekonomis. Yang kedua ada rute distribusi, yaitu merancang rute yang optimal untuk meminimalkan jarak, waktu, dan biaya. Yang terakhir ada koordinasi, yaitu mengintegrasikan transportasi dan distribusi untuk mengoptimalkan rantai pasokan. Selanjutnya ada pengelolaan pergudangan dan penanganan barang. Yang pertama di sini ada tata letak gudang, yaitu mengatur tata letak gudang untuk mempercepat proses penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman. Yang kedua ada penanganan barang, yaitu menerapkan metode penanganan yang efisien untuk meminimalkan kerusakan dan kehilangan. Yang ketiga ada keamanan dan keselamatan, yaitu memastikan keamanan dan keselamatan barang serta personel di dalam gudang.
Selanjutnya di sini ada teknologi dan sistem informasi dalam pengendalian logistik. Yang pertama ada barcode atau identifikasi cepat dan akurat barang masuk dan keluar. Yang ketiga ada freight atau pelacakan lokasi dengan pergerakan barang secara real time. Yang ketiga ada WMS atau otomatisasi dan optimalisasi proses pergudangan. Pengukuran kinerja logistik. Tingkat pelayanan yaitu persentase pesanan yang dikirim tepat waktu, biaya logistik yaitu persentase biaya logistik terhadap penjualan. Yang ketiga ada produktivitas yaitu jumlah barang yang dipindahkan per jam kerja. Dan terakhir ada akurasi persediaan yaitu tingkat kesesuaian antara catatan persediaan dan aktual. Eh, Tantangan dan tren pengendalian logistik. Yang pertama di sini ada volatilitas permintaan, yaitu fluktuasi permintaan yang sulit diprediksi. Yang kedua ada ketidakpastian rantai pasok, yaitu gangguan pada pasok bahan baku dan komponen. Yang ketiga ada teknologi baru, yaitu pemanfaatan teknologi seperti AI, cloud, dan blockchain. Selanjutnya ada strategi pengendalian logistik yang efektif. Ada di sini yang pertama ada integren rantai pasok, yaitu menjalin kemitraan strategi dengan mitra rantai pasok. Yang kedua ada efisiensi operasional, yaitu mengoptimalkan proses, sumber daya, dan teknologi logistik. Yang terakhir ada inovasi berkelanjutan, yaitu terus berinovasi untuk menghadapi tantangan tren baru. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.